para darwis ini meramaikan Beyoğlu Culture Road Festival di Istiqlal Street atau Jalan Istiqlal, distrik Beyoğlu, kota Istanbul. Dengan mengenakan pakaian khas Maulawi dan penutup kepala yang disebut sike, mereka melantunkan lagu. Dalam tarekat sufi, darwis dianggap sebagai ahli zikir. Ingin mengenal peradaban sufi di Istanbul, datanglah ke Museum Galata Mevlevi Lodge yang berada di kawasan Jalan Istiqlal. Galata Mevlevi Lodge atau Pondok Galata Maulawi dibangun pada 1941 dan menjadi rumah Maulawi pertama di Istanbul. Pada tahun 1975, tempat ini dibuka bagi pengunjung sebagai museum sastra divan sebelum dijadikan Museum Rumah Galata Maulawi pada 2011. Berbagai hal tentang sufi dipamerkan di sini, di antaranya kaligrafi, pakaian tradisional Maulawi, dapur hingga tempat bersembahyang. Buka Selasa hingga Minggu mulai pukul 9 pagi sampai 9 malam, wisatawan dapat mengunjungi museum ini dengan membayar tiket masuk 50 lira Turki atau sekitar Rp42.000. Selain tari sufi, museum ini juga kerap mempertunjukkan beragam kesenian Maulawi yang ditampilkan oleh para darwis. Museum Galata Mevlevi Lodge adalah salah satu destinasi wisata budaya di Jalan Istiqlal. Jalan ini termasuk dalam kawasan distrik Beyoğlu yang tak pernah sepi pengunjung. Jalanan ini dikelilingi oleh bangunan era Utsmaniyah yang dibangun atau dirancang ini di abad 19 dan awal abad 20 begitu ya. Bangunan-bangunannya ini dibangun atau dirancang dengan gaya neoklasik, neogotik, bahkan ada beberapa juga yang dirancang bergaya art deco. Nah, seiring dengan perkembangan pembangunan kota di Istanbul, bermunculanlah gedung-gedung yang dirancang dengan arsitektur modern. Di sepanjang jalan ini, kita bisa melihat restoran, kafe, toko buku, galeri, bahkan butik dan juga klub malam. Jadi memang Jalan Istiqlal ini tidak pernah sepi pengunjung dan selalu ramai dipadati oleh wisatawan. Ada dua bangunan bersejarah penting lain yang terdapat di Jalan Istiqlal. Salah satunya Grand Paris Cercle d'Orient. Bangunan yang memadukan arsitektur barat dengan tradisi Ottoman ini dibuka secara seremonial pada 1883. Kemudian digunakan sebagai klub sosial pertama Kekaisaran Ottoman. Masih di kawasan Jalan Istiqlal, saya menyambangi Museum Sinema Istanbul yang bangunannya berusia sekitar 200 tahun dengan gaya neoklasik khas akhir abad ke-19. Selain bioskop Atlas 1948, museum ini memiliki galeri yang menampung karya seni nasional Turkiye dan internasional. Semuanya berkaitan dengan dunia perfilman. Seperti Memory Pool of the Turkish Cinema ini. Di sini ada meja digital interaktif yang dapat membawa memori perfilman hanya dengan ujung jari saja. Jadi di sini ada sekitar 8.400-an judul film, ada 31 ribuan aktor, penulis skenario dan juga sutradara yang informasinya dapat kita lihat atau kita baca hanya dengan mengklik saja. Klik geser, canggih ya. Ada pula augmented reality room dengan peta 3 dimensi Grand Bazaar yang kerap digunakan sebagai lokasi syuting film layar lebar. Ini menarik sekali. Jadi di ruang augmented reality ini kita disuguhi rekaman adegan-adegan film yang meninggalkan jejaknya dalam sejarah perfilman, terutama di Istanbul, Turki. Jadi ketika kita melihat di layar ini yang sudah kita pindai kodenya, akan muncul titik-titik di mana ketika kita klik akan muncul adegan film yang dimaksud. Dan ini adegan-adegan film yang diambil atau proses syutingnya di area Grand Bazaar di Istanbul, Turki. Teknologinya canggih banget ya. Yang satu ini adalah tujuan saya datang ke sini, mengunjungi pameran Stanley Kubrick yang digelar sejak 1 Oktober 2022 hingga Maret 2023. Pameran ini memberikan gambaran kronologi dari semua karya sutradara kenamaan New York, Amerika Serikat, Stanley Kubrick, mulai awal hingga akhir karirnya di dunia perfilman. Ini adalah pameran yang paling komprehensif tentang kejeniusan Stanley Kubrick. Jadi di sini kita bisa melihat kronologi seluruh karya-karyanya, mulai dari dokumentasi, kemudian kamera, kemudian naskah atau skenario, bahkan wardrobe atau kostum yang digunakan saat film diproduksi pun ada di sini. Meski tutup usia pada tahun 1999, Kubrick dianggap sebagai sutradara paling berpengaruh karena menghasilkan film-film berkelas. You will see from the beginning of his career as a photographer until the end his last movie, Eyes Wide Shut. And also you will see also some information about the movies he couldn't do, but he planned to do. He wrote the scenario, maybe he did some storyboards, but he never could
do it actually. So you will see also all this information. It's actually about the work that Kubrick put on these movies, but that we couldn't see in the movies, like the making of, all the pre-productions, all the drawings, all the preparations that he did for his movies, because he was like a really perfectionist director. Menyelami wisata seni di Jalan Istiqlal adalah pengalaman menakjubkan bagi saya. Siapa sangka, di antara deretan pertokoan dan restoran di jalan ini, masih banyak bangunan bersejarah yang difungsikan sebagai museum dan ruang pameran yang eksistensinya terjaga untuk melestarikan warisan budaya di Istanbul. Victor Pangaribuan, Evan Askam, Istanbul, Turki.